Pernikahan merupakan suatu kejadian sakral yang menyatukan dua insan manusia yang mengikat lahir dan batin di antara keduanya. Pernikahan yang baik tentunya diawali dengan rasa sama-sama suka di antara calon suami dan istri dan tanpa adanya paksaan. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Kyrgyzstan. Di sana ada sebuah tradisi menculik seorang perempuan untuk dijadikan istri, walaupun lelaki yang menculiknya ini adalah orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Tradisi ini disebut sudah dimulai dari zaman pahlawan Manas, seorang pahlawan kebanggaan masyarakat sana. Seringkali para perempuan yang terculik diruda paksa setelah usaha penculikan berhasil, dan sekitar 95% perempuan yang diculik berakhir menjadi istri sah mereka. Karena menurut kepercayaan mereka, jika si perempuan menghabiskan waktu satu malam di tempat lelaki yang menculiknya, maka dia akan tinggal untuk selamanya. Sebenarnya tradisi ini telah ditekan selama masa Uni Soviet, namun kembali hidup menjelang runtuhnya Soviet. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan aturan tentang pelarangan tradisi penculikan ini. Namun tradisi ini justru diterima di kalangan masyarakat dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan jika si perempuan yang diculik itu sedang berpacaran dengan orang lain. Ironisnya, menurut masyarakat sekitar, menolak tradisi penculikan ini tidak dapat diterima secara budaya bagi perempuan dan dianggap sebagai penolakan terhadap identitas budaya Kyrgyzstan. Aturan yang dibuat pemerintah tadi juga terhalang oleh aturan pluralistik Kyrgyzstan, di mana banyak desa secara de facto diperintah oleh Dewan Aksakal, yaitu sebuah dewan yang berperan sebagai penegak hukum dan pemimpin di sana, yang mengikuti hukum adat, dan hukum mereka dianggap lebih tinggi dari sistem hukum negara. Mereka seringkali tidak menganggap serius tentang kasus ini karena memang sudah menjadi tradisi yang ada sejak dulu kala. Terus bagaimana reaksi dari orang tua perempuan yang diculik? Sudah pasti mereka merasa sedih. Namun kembali lagi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut mereka tradisi ini sudah ada sejak dulu kala dan mereka juga melakukan hal itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap agar anak mereka akan bahagia di masa yang akan datang. Banyak dari korban kejadian ini yang masih di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia 13 tahun. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi mereka. Angka perceraian menjadi lebih tinggi, banyaknya kasus KDRT, anak mereka yang menjadi terlantar, dan yang lebih parah lagi, beberapa dari mereka memilih untuk bunuh diri, seperti yang terjadi pada anak ibu ini. Pada saat kejadian penculikan anaknya, ibu ini sedang tidak ada di rumah. Keesokan harinya, beliau mendapati anaknya di rumah si penculik. Saat ingin membawa pulang anaknya, keluarga beliau malah menekannya bahwa hal ini tidak diperbolehkan karena sudah menjadi bagian dari tradisi. Beberapa bulan kemudian, anaknya ditemukan gantung diri. Beliau sangat menyesali kejadian ini. Padahal pada saat sebelum terjadinya penculikan, anaknya sedang berpacaran dengan orang lain dan dikenal sangat pemilih dalam menentukan pasangannya. Namun, dia malah berakhir dengan pria yang menculiknya yang tentunya tidak dia inginkan. Ada juga yang memilih nekat kabur dari suaminya walaupun dia sedang hamil 4 bulan karena kekerasan rumah tangga yang dialaminya. PBB memperkirakan ada sekitar 12.000 kasus penculikan pengantin terjadi setiap tahunnya dan lebih dari setengah dari seluruh pernikahan di Kyrgyzstan dilakukan dengan cara ini. Dari sekian banyaknya kasus ini, ternyata tidak semua penculikan ini dilakukan oleh laki-laki yang tidak mereka kenal atau tidak mereka cintai. Ada juga beberapa yang sudah saling cinta. Tapi mereka tetap tidak menerima tradisi penculikan ini karena dianggap mempermalukannya. Melihat kejadian ini membuat kita bersyukur hidup di Indonesia, di balik kelebihan dan kekurangannya. Semoga saja tradisi seperti ini bisa segera mereka hilangkan karena hal ini berkaitan dengan kebebasan seorang manusia. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Tolong beritahu kami jika ada kesalahan informasi atau penyebutan kata. Dan yang terakhir, have a nice day untuk kalian semua.